Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Baitur Rahman dan sahabat-sahabat yang ada di YouTube channel Masjid Raya Baitur Rahman, Jalan Bang Raya, dan juga di channel YouTube dari Sulaiman dan Sahabat. Jadi niatnya dakwah kayaknya nampaknya boleh juga nanti kapan-kapan di poster kita tulis. Saya ada beberapa kali pengalaman waktu di Singapura, di Australia, di beberapa negara. Ada beberapa masjid yang tidak menerima kecuali minimal S2. Jadi kalau memang mau manfaat bagi umat, ya ikutin cara umat lah. Seperti yang tadi dikatakan, kok Habibnya main bola, kok Habib begini, kok begitu ya. Kita ini mau dakwah. Dakwah itu rukun pertama kalau bagi saya, bikin orang cinta sama kamu dulu. Orang ikut. Iya, bikin semua orang cinta sama kamu. Kalau orang sudah cinta pasti ikut. Nabi Muhammad SAW gimana caranya ketika beliau berdakwah? Orang mengira bahwa sesungguhnya ini sesuatu yang saya fahami wallahu alam. Nabi Muhammad sebelum dakwah ke kota Madinah membuka manhaj yang begitu digunakan dan berhasil sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi utus dulu sahabat-sahabatnya ke kota Madinah. Di setiap rumah diceritakan tentang Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah datang, Rasulullah SAW nggak datang ke rumah sini, ke sini, enggak. Semua yang menjemput Rasulullah, Tala'al Badru alaina, sudah cinta duluan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Nabi mereka akan nurut. Ajib. Begitu. Ini rukun pertama dakwah nih. Ini catat nih teman-teman ya. Bikin orang cinta sama kita dulu. Iya. Dan benar kalau untuk menangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Ya, untuk menangkap orang yang suka main futsal ya otomatis guru-gurunya ya turun ke lapangan. Kayak saya juga sering ditanya orang, kenapa kamu masih ke panggung, masih ngamen, ada orang. Misi saya mungkin bukan pemain futsal, tapi pemain band. Dan ini banyak banget, Bib. Dan ngeri sih. Sekarang kalau kita survei ya, di YouTube. Di YouTube itu viewer terbesar, konten terbesar viewernya apa? Musik. Ya, musik itu umat Rasulullah SAW ini hari ini sibuk gandrung dengan itu. Kalau seandainya semua orang sudah menafikan ini, pokoknya jangan dilihat ini haram ini semua dan jangan disentuh. Bahaya nih, akan ada miliaran umat Rasulullah yang tidak tersentuh dengan dakwah. Maka saya rasa saya biar masuk ke dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, orang banyak melarang tapi nggak dikasih solusi. Solusinya apa ya? Jalan keluar. Makanya kita hadirkan ya hal-hal yang positif. Iya, betul. Yang membangkitkan ghirah umat Islam. Jadi misalnya ada musik-musik yang haram, sajikan kepada mereka musik-musik yang ini halal. boleh nih, betul. Kalau mereka mengatakan wah ini akidah yang salah, sajikan, kasih tahu dengan dalil, dengan hujjah Akidah yang betul ya. bahwa ini akidah yang betul, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya menjelekkan, bukan hanya tidak. Agama Islam itu agama hujjah, agama dalil, agama yang ada dari sananya begitu. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada ijma'nya, ada qiyasnya. Jadi jangan pernah takut kalau kamu yakin kepada sesuatu, maka lakukan. Karena sungguhnya kita ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Ini ajib nih, saya dapat kepahaman ajib nih. Bahwasanya dakwah ini gak bicara penyakit, mesti bicara obat. Betul. Iya, bukan bicara syirik terus, tapi bicara tauhid. Bukan hari-hari bid'ah, tapi cerita sunnah. Jadi sunnah datang, bid'ah hilang. Bukan menghina, ini hari ini, aku jalan keliling Palembang, maksiat. Ini semua nih. Bukan bicara fasya mungkar, tapi bicara salat. Inna salata tanha 'anil fasya wal munkar. Jadi betul nih, Masya Allah ya. Jadi kita mesti menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Ya, memberikan solusi, bukan mencaci maki. Ya, merangkul bukan dipukul, kata bikers dakwah ya. Merangkul, dirangkul bukan dipukul. Masya Allah. Jadi Ustadz, boleh nggak Ustadz? Saya ini dari dulu tuh punya kebiasaan mensyahadatkan orang bule Ustadz. Kemudian setelah itu tidak ada kabar, no maintenance, tidak ada perawatan. Apakah boleh mengajarkan kalimah itu? Ya, apakah ada rujukan riwayatnya Nabi pernah mencontohkan seperti itu? Kayaknya sekarang ini kan menjebak orang bule itu bersyahadat, menjebak aja. Dan dia mungkin tidak tahu maknanya apa. Karena saya punya galeri lukisan di Bali ya. Saya punya galeri lukisan, di depan pintu galeri lukisan saya itu, saya tulis 2 kalimat syahadat. Jadi maksud saya apa? Supaya kalau ada bule yang datang ke galeri saya, dia sebelum masuk sudah syahadat dulu.
Tapi saya tidak ceritakan kalau kamu ya muslim, kecuali ada yang mau bertanya. Jadi kalau ada orang masuk, Pak, depan galeri saya ini, saya selalu stop dia, stop. You want enter my gallery? Yes. Can you read the password? Saya bilang, kamu mau nggak baca passwordnya? Ya. Ada yang mau, ada yang nggak. Tapi saya nggak maksa. Tapi rata-rata semua satu hari itu bisa 30 orang yang ucap syahadat. Itu selama bertahun-tahun seperti itu. Dan memang ya ada yang mau, ada yang tidak mau. Kemudian ada yang bertanya, ada yang nggak mau tahu. Yang jelas dia bilang, wow, what is this? Ini bagus. Kayak orang kalau lihat kaligrafi ini, pasti orang yakin ini bukan sembarang kalimat. Ini dari mana? Kok bisa bengkok-bengkok gini gitu? Apa bacaannya? Kok bisa kamu baca kayak gini? Orang bule itu nggak masuk akal kita bisa baca bahasa Arab. Nah, apa pernah Ustaz Nabi melakukan hal yang seperti saya lakukan? Menjebak orang untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam fikiran beliau bagaimana caranya umat selamat dari siksaan neraka. Rasulullah SAW Allah sifatkan dalam Al-Quran, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Maka banyak cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umat. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat ada jenazah yang dibawa, kemudian Rasulullah menangis. Sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada jenazah yang barusan lewat. Dicari tahu ini jenazah siapa? Ternyata Yahudi. Rasulullah SAW menangis karena apa? Ada satu jiwa yang tidak sempat didakwahi oleh Rasulullah SAW. Itu yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melakukan banyak cara. Bukan hanya dengan mengajar, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis-hadis Rasul. Satu cerita Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu asyraf, orang yang dikenal di daerahnya, datang kepada Rasul ingin bertanya tentang agama Islam. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Nabi Muhammad ambil tangannya, tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis. Rasulullah ajak naik ke satu bukit. Kemudian Rasulullah SAW suruh melihat ke bawah. Di situ ada apa? Ada wadi. Wadi itu lembah. Ya. Isinya semuanya kambing. Kata Rasulullah SAW, kamu lihat kambing banyak atau tidak? Dia katakan banyak, wahai Muhammad. Aku tidak melihat ujungnya di mana. Apa kata Rasulullah? Hiyalak. Ambil semuanya untuk kamu. Allahu Akbar. Maka dia mengatakan, apa benar wahai Muhammad? Benar. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian orang tersebut pulang ke kampungnya dan mengatakan, aslimu, masuk Islam semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Karena Muhammad kalau sudah memberikan pemberian dia tidak takut miskin. Ya artinya Allah. Di sini ada seakan-akan isyarah bahwa Nabi Muhammad berdakwah itu terkadang dengan mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Bagaimana caranya? Ini orang masuk Islam dulu. Allahu Akbar. Tanpa perlu diajarkan syahadat, tanpa perlu diajarkan Al-Quran, hadis Rasulullah, langsung dijebak dengan harta. Dijebak dengan harta itu artinya kan orang dia suka sama harta ya dengan cara begitu. Rasulullah SAW melihat ada orang yang suka dengan ini, Rasulullah dakwahi dengan cara itu. Jadi ini enggak masalah gitu. Jadi bagus juga. Pertama dia mungkin kepaksa, kedua pengen cari tahu, ketiga mulai dia jatuh cinta, kemudian dia berpegang teguh kepada agama. Karena orang kalau sudah kenal agama Islam pasti sayang. Kenapa sebagian orang tidak terlalu berpegang teguh kepada agama Islam? Karena belum kenal sama Islam yang sebenarnya belum kenal. Namun masalah Islamnya paman Nabi seperti Abu Talib itu banyak hadis-hadis yang konkret juga dalilnya. Bahkan seorang ulama ahli hadis, mufti Syafi'iyah di Makkah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau memiliki satu buku namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab tersebut di dalamnya terdapat dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa pamannya Nabi Abu Talib masuk Islam. Adapun yang dimaksud engkau tidak bisa memberikan hidayah bapakmu, paman Rasulullah SAW juga. Namun ayat itu bisa dinasakh. Ayat itu bisa dinasakh. Ayat itu turun ketika Rasulullah SAW memiliki paman belum masuk Islam. Atau bisa jadi yang dimaksud adalah Abu Lahab, paman Nabi yang sudah ada nas dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Rasulullah SAW punya kakek namanya Abdul Muttalib, itu punya istri 5. Okay. Nah Abu Lahab ini paling beda sendiri ibunya. Namanya Lubna binti Hajar. Adapun Abdullah ayahanda Nabi itu sama Abu Talib, satu ibu satu bapak. Mumpung belum tidur. Jadi Habib ternyata salawatan
dari tengah malam sampai subuh di rumahnya Habib Mahdi bin Sahab. Masya Allah. Saya jam 12:30 pulang kemarin dari rumah itu. Dan saya ketakutan ketiduran, Pak. Ketiduran. Tidak sebentar ketiduran, ya Allah. Duluan mana dakwahnya para habaib ketimbang dakwahnya Wali Songo di Indonesia, di Nusantara ya. Kalau di Jawa tentu Wali Songo yang masyhur ya. Kalau di Sumatera tentu banyak lagi ulama-ulama Habib-Habib yang saya dengar cerita di Palembang ini lebih banyak kisah wali-walinya. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya ke Nusantara, kita secara pasti ulama sejarah pun tidak memiliki kepastian yang 100% mengatakan bahwa ini yang paling pertama ya, ini yang paling pertama karena pada zaman Utsmanin ataupun pada masa khilafah Bani Umayyah pun banyak sekali delegasi yang dikirim ke daerah-daerah khususnya ke Cina ya, ke Cina, kemudian bisa jadi sampai ke tempat-tempat kita ya, apalagi banyak ulama-ulama sejarah pada masa itu juga menceritakan bahwa sungguhnya ada yang sampai ke daerah Aceh ataupun mensifatkan satu daerah dengan sifat yang sesuai dengan apa yang ada di tanah air kita begitu. Jadi kita nggak bisa secara pasti ya. Adapun Wali Songo mereka datang ke Nusantara menunjukkan bahwa sungguhnya dakwah mereka yang paling cocok. Dakwah mereka yang paling cocok diterima sama orang Jawa dan semua mau ikut. Kenapa? Karena tidak memaksakan kehendak. Dakwah mereka membawa harta bukan mengambil harta. Dakwah mereka membawa harta bukan mengambil harta ya? Bukan menghabiskan harta atau mengambil harta orang. Jadi seorang guru yang mengharap dari muridnya kejayaan murid, bukan seorang guru yang mengharapkan kejayaannya dengan keberadaan murid ya. Jadi itu yang ada di dalam benak mereka. Sehingga mereka dakwah ke Indonesia. Kalau ditanya Habib duluan atau Wali Songo duluan, para Wali Songo itu 8 diantaranya Habib semua. Ya, cuma mereka menggunakan nama-nama Indonesia ataupun mereka menggunakan cara ataupun bahasa ataupun berpakaian sesuai dengan apa yang ada di bahkan sebagian di antara mereka kalau kita lihat di foto ilustrasi sebagian orang mereka menggunakan jubah seperti para habaib itu ya, imamahnya kecuali Sunan Kalijaga karena memang asli orang Indonesia karena murid. Jadi yang mana yang lebih dahulu ya mereka para habaib yang datang dari negeri Hadramaut, kemudian ke India, kemudian ke Kamboja, kemudian ada yang di Thailand, ada yang di Melaka, kemudian masuk ke Indonesia. Ya. Jadi baru tahu ya, 8 dari Wali Songo itu, dari 9 wali itu habaib. Iya, karena mereka memiliki nasab sampai kepada habaib yang ada di kota Hadramaut. Ya, 8 di antaranya kalau yang tertulis di dalam sejarah bahwa mereka keturunan daripada Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi keturunannya sama, ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi saya bangga bahagia. Yang pertama karena saya sendiri anak asli Palembang, tapi tidak bisa menyumbang kepada Palembang seperti apa yang disumbang Ustaz Dery Sulaiman. Mudah-mudahan Allah jadikan ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan ini adalah cambukan juga bagi kita yang bukan yang orang asli sini gitu. Buat kita semua ini ya, ayo kita berjuang bersama-sama dengan kemauan yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan al-ihtiraf, profesional di dalam agama itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan at-tanawwu' al-ihsan, kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Bahkan ketika memotong hewan kurban pun Rasulullah memerintahkan untuk supaya yang benar. Artinya apa? Program-program seperti ini yang kreatif seperti ini adalah ajaran Islam. Kita menarik semua orang untuk bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan insyaallah ya kita bakalan bareng-bareng lagi di sini buat teman-teman juga yang offline atau online ya, teman-teman yang online yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita berjumpa bersama-sama lagi di tempat yang mulia ini, insyaallah di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Jazakallah khair bima ahsantum. Masyaallah, mungkin itu saja semua ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya.
Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.